Lanjutkan khotbah saya bicara tentang kuasa menjalani kehidupan surgawi yang bagian yang kedua. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah saya ini, firman Tuhan ini, kita akan menyajikan satu cuplikan tema gereja kita, yaitu apa? The Year of, siapa yang ingat? Living the heavenly life in the earth. Nah, kita lihat videonya, tolong lampunya dimatikan. Oke, bisa dinyalakan dan putar. Suaranya. Beri kemuliaan buat Tuhan, kita menjalani kehidupan surgawi di bumi. Nah, Anda sudah memiliki kuasa untuk itu. Kuasa untuk menjalani kehidupan surgawi. Berapa banyak kita dalam minggu yang lalu, seperti kesaksiannya Kahu, ada sesuatu yang mencoba untuk mencuri sukacita kita. Mencoba untuk mencuri damai sejahtera kita. Mungkin Anda juga mengalami seperti yang dialami Kahu. Tapi firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, akan memulihkan hidup kita, akan menghibur kita. Tuhan ingin saudara dan saya umatnya itu dibedakan dengan dunia. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan surgawi ketika saudara ada di dunia ini. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Bukan hidup dengan tekanan terus-menerus setiap hari. Itu bukan hidup surgawi, saudara. Ya, bukan hidup dengan kekhawatiran apa yang aku harus makan, minum dan aku pakai. Bukan seperti itu. Bukan hidup di dalam kecemasan, bukan hidup di dalam kekhawatiran. Bukan hidup di dalam kepahitan, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang akan benar-benar membebaskan saudara dan saya. Sehingga Anda menjadi lebih kuat, Anda menjadi lebih sukacita menjalani hidup ini.
Anda menjadi lebih sehat, Anda menjadi lebih umur panjang nanti, awet muda. Anda ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika dia dimasukkan di dapur perapian, Tuhan apakah memadamkan api? Enggak. Tuhan tidak memadamkan api itu. Tapi Tuhan menyertai Mesak, Abednego. Ya, jadi kalau kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan mengatakan, gada dan tongkatku yang menghibur kamu. Dan kamu hanya melewatinya. Ya, Anda bukan diam di sana, di dalam lembah kekelaman. Anda hanya melewati. Ketika Anda melewati lembah kekelaman, ingat, posisi Anda atau keadaan hidup Anda lebih baik ketika Anda masuk di dalam lembah kekelaman. Percayalah. Ya, karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan ingin Anda menikmati hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan hanya materi, bro. Ya, berkelimpahan itu bukan hanya uang. Banyak orang punya uang, tapi tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera. Berkelimpahan dalam segala hal, dan itu hanya bisa didapatkan ketika Anda hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mengalaminya. Di tahun 2026 ini, Anda harus tangkap message ini. Ya, bahwa Anda harus tahu bahwa Tuhan itu hatinya ingin Anda menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Apakah keadaan kita baik-baik saja? Belum tentu. Sekalipun kita dalam keadaan gak baik, tapi hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Nah, minggu lalu saya kasih contoh sama seperti tokoh di Perjanjian Lama yang namanya Musa. Musa itu usianya sampai berapa? 120 tahun. Dan dikatakan matanya masih gak kabur. Kekuatannya gak masih ada, gak hilang. Kita baca. Ulangan 34, kita ulangi lagi ya. Musa berumur 120 tahun. Wow. Ketika ia mati, nah ini. Matanya apa? Belum kabur. Masih terang, bro. Sis, ya. Bapak, Ibu, masih terang. Kabar matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kita lihat Abraham. Bapak segala iman. Bapak iman kita. Ia hidup sampai 175 tahun. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menampakkan diri atau mendatangi Abraham bersama kedua malaikatnya. Kita baca di Kejadian pasal 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang ke-7. Langsung lompat ayat yang ke-6 dulu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Kemudian ayat ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengelolanya. Untuk Tuhan dan kedua malaikatnya tadi. Perhatikan, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Kita sedang melihat opa-opa, kakek-kakek, ya, sedang berlari ke sana kemari. Dari yang saya ketahui, di umur tertentu, manusia itu gak bisa berlari lagi. Paling berjalan. Dan kalau kita lihat umur seseorang, bisa-bisa berjalannya pakai alat bantu, tongkat, ya. Itu yang alami. Itu alami. Tapi di sini Abraham, seorang kakek tua ini, berlari ke lembu sapinya. Mungkin saudara berkata saat itu Abraham masih muda. Nah, enggak, ini Kejadian pasal 18. Kita lihat pasal 17-nya. Dikatakan umur Abraham. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur berapa? 99. Ciu-ciu. 99 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya,
Akulah Elohim yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dan jadilah tidak bercerai. Stop di sini. Tuhan ngomong, akulah El Shaddai, akulah Elohim yang Maha Kuasa. Tuhan gak ngomong gini. Banyak kekristenan yang kebalik-kebalik. Ya, hiduplah menjadi tidak bercerah, lalu kamu bisa hidup di hadapanku. Perhatikan, ya, jangan melongo tok. Ya, perhatikan. Tuhan gak ngomong seperti ini. Jadilah kamu tidak bercela, lalu kamu bisa hidup di hadapanku. Enggak. Tuhan ngomong apa? Hiduplah di hadapanku, maka kamu tidak akan bercela. Beda enggak? Beda. Bukan Tuhan ngomong gini, kamu hiduplah tidak bercela, kamu jangan berbuat dosa, jangan harus mentaati firman Tuhan, baru kamu bisa hidup di hadapanku. Enggak. Bukan itu ajaran Tuhan. Kamu hidup di hadapanku dulu, maka jadilah kamu tidak bercela. Nah, yang menarik, Anda harus baca baik-baik itu ya. Kalau kamu hidup di hadapan Tuhan, di sana ada kata panim. Panim itu adalah tentang wajah Tuhan. Nah, hiduplah dengan melihat Tuhan itu bukan marah. Tuhan itu tersenyum kepada engkau, kepada aku. Tuhan itu senang melihat Anda. Wajah Tuhan itu tersenyum kepada saudara. Anda bukan melihat punggungnya Tuhan seperti Musa. Anda melihat wajahnya Tuhan. Wajahnya yang penuh senyum. Anda melihat kemurahan Tuhan di wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ya. Jadi kalau kita melihat wajah Tuhan, maka kemuliaan Raja itu akan terpancar di wajah kita. Dan orang di sekitar kita akan melihat, wajahmu kok ada sinarnya ya? Kok ada cahayanya ya? Kok bersinar ya? Itu bukan sinar yang dari padamu, itu dari Tuhan. Karena Anda selalu melihat senyumnya Tuhan, melihat wajahnya Tuhan. Maka kamu tidak akan bercela. Jadi umur berapa Abraham saat itu? Hampir 100 tahun, 99 tahun lebih. Nah, ada anggapan yang mengatakan di zaman dulu mereka kan umurnya panjang-panjang, Pak. Ya kan? Kan gak cepat menua. Juga dengan Sarah. Sarah waktu itu masih berumur 90 tahun di zaman itu. Nah, saya setuju kalau itu terjadi sebelum air bah. Sebelum kejadian air bah, Nuh. Ya, kejadian Nuh. Orang-orang akan berumur panjang sebelum air bah, tapi Abraham itu hidup setelah air bah. Bumi sudah tidak lagi dalam kondisi yang benar. Semuanya sudah hancur karena dosa manusia. Ingat, Abraham hidup setelah air bah. Umur manusia waktu itu diperpendek secara drastis. Dan bukan itu saja. Tubuh Abraham dan Sarah saat itu, kita tahu sudah tidak mungkin punya anak. Secara alami ya, secara alami. Gak mungkin kakek-kakek umur 99 tahun punya anak. Dan Sarah pun mandul. Rahimnya tertutup sudahan. Kita baca Kejadian 18 ayat 11 ini. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Apakah tubuh Abraham dan Sarah itu baik-baik saja? Enggak. Alkitab dengan mengatakan ini jujur. Ya, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umur dan Sarah telah mati. Bahkan ditulis di Roma pasal 4 ayat 19. Saya tunjukkan. Ini dikutip oleh Rasul Paulus. Roma pasal 4 ayat 19. Imannya Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Nah, kita enggak nolak yang alami. Oh iya, memang tubuhku sangat lemah. Sama seperti Abraham.
Imannya tapi tidak menjadi lemah. Walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sangat lemah, sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi secara alami tubuh Abraham itu sudah sangat lemah. Kita tidak memungkiri fakta alami itu. Jadi apa yang Tuhan maksud? Dengan hiduplah dengan iman. Apakah kita harus menyangkal fakta yang alami itu? Tidak, saudara-saudaraku. Tidak, kita tidak menyangkal. Tapi kita memiliki iman yang lebih besar daripada fakta alami itu. Kita tidak menyangkal semua fakta yang alami itu. Tapi Tuhan menginginkan bahwa orang benar hidup oleh iman. Bukan hidup dengan fakta. Bahkan di dalam hal kekuatan kita, di dalam hal kesehatan kita, di dalam hal pekerjaan kita, tetaplah hidup oleh iman. Sampai nanti kapan? Pengangkatan. Sampai rapture. Hiduplah dengan iman. Kita baca sekali lagi. Roma 4 ayat 19 ini. Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saudaraku, Anda tidak bisa memungkiri bahwa tubuh saya lemah. Ya, memang. Ya, seperti Abraham. Abraham juga punya tubuh seperti kita. Bukan memiliki tubuh seperti pahlawan-pahlawan komik Marvel gitu ya. Bukan. Tubuhnya juga sama dengan kita. Sangat lemah di usia 100 tahun. Tapi apa yang ia lakukan? Kenapa? Imannya tidak menjadi lemah. Nah ini jadi pelajaran kita. Kenapa imannya enggak lemah? Karena ia tidak menganggap fakta alami yang ada. Dia tidak memperhitungkan fakta alami yang ada. Oh ya, aku sudah tua memang. Tapi aku tidak memperhitungkan fakta alami itu. Fakta alaminya tubuhnya sangat lemah. Ia juga tidak menganggap bahwa rahim Sarah itu tertutup. Itulah faktanya. Tapi Roh Kudus tidak menyembunyikan fakta alaminya kepada kita. Ya, tapi iman Abraham tidak lemah. Pertanyaannya, iman saudara lemah apa enggak? Tidak harusnya. Apalagi hidup di bawah kasih karunia. Jangan pernah lemah iman saudara. Karena orang benar hidup bukan dengan kekuatan kita, tapi hidup dengan iman. Tuhan ingin kita belajar hidup oleh iman seperti Abraham. Sekalipun saudara ada di dalam kelemahan, sekalipun saudara ada kekurangan di dalam area hidup Anda, tapi bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan. Bergantunglah kepada kuasa Tuhan untuk menjalani kehidupan di bumi. Supaya Anda bisa menjalani kehidupan di bumi itu seperti di surga. Di surga ada yang lemah enggak? Enggak ada. Di surga ada yang sakit enggak? Enggak ada. Terjadilah di dalam hidup saudara. Di surga ada kekurangan enggak? Enggak ada. Jalannya aja lapisan, bukan lapisan, terbuat dari emas. Bukan dilapisi emas. Jadi tanda-tanda orang percaya itu adalah hidup di dalam suasana surga. Bukan jadi milioner, jadi triliunan, enggak. Saya bukan ngajari prosperity gospel, enggak. Ya, tapi percayalah, hidup saudara tidak akan kekurangan. Ya, karena di surga tidak ada kekurangan. Justru hidup saudara itu bisa memberkati orang-orang yang kekurangan. Ya. Sekarang Anda bukan berjalan dengan kapasitas alami. Anda bukan berjalan dengan kekuatan yang alami manusia. Tapi Anda berjalan dengan kekuatannya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Kekuatan Tuhan itu kekuatan yang supranatural. Bukan yang natural, yang bukan alami. Kita baca ayat 20-nya. Luar biasa ini. Tetapi terhadap janji Elohim, ia tidak bimbang. Siapa yang percaya kepada janji Tuhan? Kita enggak bimbang seperti Abraham. Ya, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Elohim.
dan ayat 21. Dengan penuh keyakinan, wah ini, adakah ada kita penuh dengan keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Percayakah saudara, yakinkah saudara bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan di dalam hidup saudara dan saya? Percayakah? Percaya. Meskipun Anda belum melihat, tapi Anda percaya. Karena hidup orang benar bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, Abraham yakin akan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan berkuasa untuk melaksanakan setiap janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Apa? Engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Waktu itu Abraham punya anak enggak? Enggak punya. Bahkan dikatakan sudah sangat lemah tubuhnya. Rahim istrinya tertutup. Tapi Tuhan ngomong, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Sudah melihat enggak anaknya? Enggak ada, belum punya anak. Ya, mari kita lihat pasal sebelum Kejadian 18. Kejadian pasal 17 ayat 4 dan 5. Dari pihakku, dari pihak siapa? Tuhan. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa. Sejumlah besar bangsa. Meskipun Abraham belum punya seorang anak pun dari Sarah, dari istri yang sah, karena kita tahu Abraham punya anak dari istri yang gak sah, namanya Hagar, namanya anaknya Ismail, ya. Tapi Abraham belum punya seorang anak pun melalui Sarah yang rahimnya tertutup, dan tubuhnya Abraham sudah sangat lemah. Dan apa yang Tuhan katakan? Pertama, aku mau engkau mengubah caramu untuk berbicara. Khususnya mengenai dirimu sendiri. Mulai sekarang namamu bukan Abram, tapi Abraham. Nah, yang menarik, nama Abram sebenarnya artinya adalah bapak yang ditinggikan. Abram itu artinya bapak yang ditinggikan. Tapi sekarang Tuhan ngomong, namamu bukan bapak yang ditinggikan. Namamu sekarang tak ganti. Bukan Abram, tapi Abraham. Ada he-nya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya dikasih he. Abraham. He itu kasih karunia. He itu kasih karunia. Angka kasih karunia. He. Abraham. Nanti Sarai, aku akan ganti namanya Sarah. Ada he-nya, ada kasih karunia. Sekarang namamu Abraham. Artinya Abraham itu apa? Bapak segala bangsa. Dulu namamu bapak yang ditinggikan, sekarang aku ubah. Namamu Abraham, bapak segala bangsa. Wow, Anda bisa bilang luar biasa Tuhan ya. Tapi sebagai laki-laki secara alami ya, tubuhnya Abraham apa? Sangat lemah. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, tampilkan lagi tadi. Kutetapkan. Tampilkan lagi ayatnya tadi. Ini ya, perhatikan. Sebelumnya. Ini betul. Engkau betul-betul tadi. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Atau kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Bukan kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Enggak. Aku tetapkan kamu menjadi bapak segala bangsa. Pelajaran apa yang kita terima? Tuhan kalau ngomong, bahasanya pasti. Aku tetapkan engkau, umat
umatku di GPK Kijeka, ku tetapkan engkau menjadi berhasil. Bukan aku akan menjadikan kamu berhasil, aku tetapkan kamu menjadi sukses, kamu menjadi berhasil, kamu menjadi terang. Aku akan tetapkan. Artinya apa? Kalau Tuhan yang tetapkan, pasti terjadi apa enggak? Pasti terjadi. Aku tetapkan pekerjaanmu, pasti berhasil. Closinganmu, pasti berhasil. Nah iya, beri kemuliaan buat Tuhan. Aku tetapkan, Tuhan berjanji, ku tetapkan engkau Abraham menjadi bapak sejumlah bangsa. Aku tetapkan pelayananmu menjadi dupa yang harum. Aku tetapkan. Karena engkau memuliakan anakku. Saya ngomong sama teman saya. Kalau aku misalnya ke rumahmu, kemudian kamu buka album tentang anakmu, ya, tentang anaknya dia. Oh ini anakku umur bayi waktu lahir baru. Kemudian umur 1 bulan dibuka waktu, kalau saya punya foto waktu bayi itu, ya, yang apa terkelungkup gitu ya, itu difoto gitu ya. Terus usia waktu bisa berdiri ya kan, kemudian usia waktu anak-anak kemudian dibuka-buka. Kalau saya suka dengan itu, oh ya lucu ya, kan dibukai terus kan sama orang tuanya, ditunjukin terus fotonya. Tapi kalau Anda ditunjukin, Anda melengos, Anda tahu melengos, ya bahasa Yunaninya melengos, ya, Anda gak merhatikan, ya, apa yang dilakukan orang tuanya? Tutup. Nah, buat apa ditunjukin gak dilihat kok? Bapak juga gitu. Kalau Anda tertarik kepada Yesus, kepada anak tunggal Bapak, Anda akan dikasih pewahyuan terus-menerus tentang Kristus. Terus-menerus dikasih pewahyuan. Oh ini loh anakku. Bukain terus, diceritain terus. Disingkapkan terus. Keindahan anaknya, anak tunggal Bapak. Saya bukan karena kepintaran saya, bukan. Mengenal pengajaran kasih karunia itu sudah berapa lama yang lalu. Itu bukan karena hebatnya saya menyelidiki firman, enggak. Itu karena Tuhan tahu hati saya itu kepingin melihat Yesus. Di segala firman-Nya, Tuhan tunjukkan keindahan Yesus, keindahan anakmu yang tunggal. Ditunjukin nanti. Ya. Nah, kembali lagi ke laptop. Jadi Tuhan menetapkan Abraham menjadi bapak segala bangsa. Roma 4 ayat 17 tadi. Jadi itulah kuncinya untuk berjalan dengan iman. Berjalan di dalam supranatural. Dikatakan Roma 4 ayat 17, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya bahwa Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang menghidupkan orang mati, bahkan dia sendiri gak mati saudara. Dia Tuhan yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kematian. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Saya tanya, tokoh-tokoh agama lain semuanya, ada yang bangkit dari kematian? Gak ada. Semua mati. Hanya Kristus yang hidup di hari yang ketiga. Dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita menyembah atau kita punya Tuhan yang hidup, yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Itulah kunci kita untuk berjalan dengan iman. Karena kita menyembah Tuhan yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memanggil yang tidak ada, yang belum kelihatan, seolah-olah sudah dapat dilihat. Yang belum dapat dilihat, yang belum dapat diraba. Yesus melihat orang yang tangannya lumpuh. Dalam bahasa Chinese-nya itu pan sui, ya, pan sui gitu ya. Artinya stroke separuh ya. Ya. Yesus melihat orang yang stroke separuh. Yesus gak ngomong gini, kasihan ya kamu ya stroke ya. Enggak. Yesus ngomong gini, ulurkan tanganmu. Karena Yesus tahu dia mau melihat tangannya bisa mengulurkan. Langsung bisa mengulurkan tangannya. Jadi Yesus selalu mengatakan apa yang dia ingin lihat. Ketika di dalam penciptaan Tuhan, ketika lihat gelap, Tuhan gak ngomong, wah kok gelap ya?
Nanti kalau Tuhan ngomong, wah kok gelap, ya semakin gelap nanti. Tapi Tuhan ngomong, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Makanya kalau Anda sakit apapun lah, sakit kaki atau sakit punggung, pegang yang bagian yang sakit, bilang, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda mengucapkan apa yang Anda ingin lihat searah dengan janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Jadilah sembuh. Cukup itu. Ya, gak usah ribet. Waduh, aku tak puasa 1 bulan lamanya. Gak usah. Oh, aku harus begini, aku harus taat, aku harus gini. Enggak. Pakai mulutmu untuk memperkatakan janji Tuhan. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Aku kuat. Jadilah sembuh. Maka sembuh. Ya. Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus mengatakan apa? Oh iya, ia tertidur. Ia cuma bobok, ia tertidur. Aku akan pergi dan membangunkannya. Makanya Yesus ngomong di depan kubur Lazarus. Hai Lazarus. Dia gak ngomong, bangkitlah. Wah, bangkit semua nanti mayat dia. Hai Lazarus, dipanggil. Hai Lazarus. Bangunlah, bangkitlah. Bangkit Lazarus. Ya kan? Terus Tuhan ngomong gini, geser batunya. Banyak orang yang mikir Lazarus itu bangkit itu ya nembus batu, enggak, geser batunya dulu. Nanti saya jelaskan masalah batu itu. Saya pernah khotbah tentang batu itu ya. Nah, lalu orang-orang suruh buka kain kafannya kan. Saya tanya, Lazarus pada waktu bangkit, batunya geser. Apakah Lazarus seperti film Cina itu? Coba Anda bayangkan. Imajinasikan. Kan kuburan orang Yahudi dulu itu gak dipendem di gua. Ini nututi enggak ya saya khotbahnya. Nah, apakah Lazarus itu keluar itu? Hai Lazarus, keluarlah. Ya bukan bangkitlah, keluarlah. Terus keluar kayak film-film Cina itu, yang tuh gini. Enggak. Hai, kayak apa? Lazarus bangkit ya. Itu kayak ditarik gitu. Suut. Itu gambaran kebangkitan di saat nanti pengangkatan. Enggak gini, wah kok gini kok kesasar, jeduk, batu, geblak lagi. Nanti Yesus bangkitkan lagi lah. Ya. Jadi Yesus berkata kepada orang yang lumpuh kakinya 38 tahun di kolam Siloam. Dia ngomong apa? Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, jadi cara Tuhan adalah memanggil apa yang tidak ada, seolah-olah ada. Dan itu Tuhan ajarkan kepada Abraham, rahasia itu. Abraham, engkau panggil yang tidak ada itu. Ya, namamu bukan Abram lagi, tapi Abraham, bapak segala bangsa. Jadi ketika Abraham dan Sarai, saya kelupaan, Sarai artinya Sarah, itu artinya princess, putri, ya, putri raja. Jadi ketika Abraham di ladang, bayangkan ya, Abraham di ladang kerja gitu. Sarah datang, Abraham mau nganterin nasi mungkin ya. Manggil Abraham gitu. Bapak segala bangsa. Terus kemudian Abraham ngomong, "Oh iya Sarah istriku, putri raja." Tetangganya lihat. Gak popo tahu wong iki. Bapak banyak segala bangsa. Bapak segala bangsa. Padahal gak punya anak. Betul enggak? Iya kan? Dan semua tetangganya mungkin ketawa. Ngomong kasihan ya mereka ya, sakno ya. Sampai stres ya. Ya kan? Itulah yang dunia katakan kepada kita kalau kita berjalan di dalam iman. Jangan takut. Ya. Dunia mungkin melihat kita ini seperti orang stres, orang bodoh ya. Tapi yang dunia bodoh dianggap bodoh itu hikmatnya Tuhan. Mereka akan mengatakan berbagai hal tentang saudara. Bahkan masih banyak orang Kristen yang gak percaya mujizat. Mujizat terus.
Padahal aneh loh ya. Kalau mereka sudah mentok, ya, kalau dokter ngomong angkat tangan saya, berharaplah kepada Tuhan. Apa yang mereka harapkan? Mujizat kan? Ayo jangan bohong. Pasti mujizat. Iya kan? Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Jangan menolak mujizat. Karena ketika Anda memiliki Yesus, Anda berjalan di dalam mujizatnya setiap hari. Anda bisa napas saja, itu mujizat. Ya kan? Banyak orang-orang sekarang tiba-tiba sesek. Teman saya itu loh ya, masuk rumah sakit. Pertamanya itu bukan pneumonia, biasa, sakit biasa. Masuk ke rumah sakit. 3 hari kemudian berangkat saudara. Ternyata pneumonia. Makanya tuh kita hari-hari ini butuh perlindungan Tuhan. Jangan meremehkan perlindungan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, fakta sebenarnya tubuh Abraham itu apa? Kuat atau lemah? Lemah. Gak apa-apa, kalau tubuh Anda lemah, itu faktanya gak masalah, jangan disangkali. Ya, tapi Abraham tidak menganggap bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Anda ngerti? Jangan dianggap, jangan diperhitungkan, enggak. Ini cuma perasaanku, tapi aku percaya firman Tuhan. Nah, tapi kalau ada yang berpikiran, oh pesan firman Tuhannya Pak Yanuar ini untuk orang yang sudah tua-tua ini paling umur 60-70 lah ke atas ya. Aku kan masih muda, ya kan? Aku kan kemarin main padel 2 set penuh. Aku kemarin main basket, waduh 2 set penuh. Waduh, aku kan masih muda. Jangan keliru, jangan salah. Pesan firman Tuhan ini juga untuk saudara yang masih muda. Kita baca Yesaya. Jangan nganggep ya bahwa ini pesan untuk anak-anak orang-orang tua tok. Yesaya 40 ayat 29 sampai 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 coba sama-sama kita baca. 3, 4. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Anda tahu jatuh tersandung di sini dalam bahasa Ibraninya? Itu diulang 2 kali. Jatuh. Artinya ada penekanan di sana. Benar-benar jatuh. Benar-benar tersandung. Bukan orang tua loh ya. Tapi orang-orang muda. Teruna-teruna. Artinya remaja-remaja. Saya lihat di sosmed. Anak-anak muda sekarang diabetes. Kemudian ada sakit ini, sakit itu. Iya. Tuhan manggil itu bukan urutan tahun, umur, enggak. Bukan urutan A sampai Z, A dulu baru Z, enggak. Ya toh, betul dah. Saya J. Berbahagia yang Z kalau itu. Ada yang nama Serubabel, terakhir manggilnya Tuhan. Yang paling apes A. Anton. Tuhan enggak manggil secara abjad, Tuhan tidak manggil secara umur enggak, ya kan? Jadi Anda kalau yakin akan kekuatan Anda, ingat bahwa kekuatan Anda itu punya kadaluarsa. Tinggal tunggu waktu saja. Ya. Jadi kalau Anda berkata, wah khotbah Pak Yanuar hari ini cocok untuk orang-orang tua dan bukan untuk aku yang masih muda. Berarti kepercayaan Anda terletak pada pondasi yang rapuh. Ya, anak-anak muda di belakang itu. Jadi pondasi Anda dibangun di atas yang rapuh. Tuhan ingin kita semua, baik itu tua, baik itu muda, baik itu anak-anak, baik itu remaja, melakukan ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Artinya menghabiskan waktu bersama Tuhan. Ya, Anda bisa saat teduh bersama Tuhan. Tiap kali Anda menghabiskan waktu di hadapan Tuhan, itu artinya Anda menanti-nantikan Tuhan. Nanti nyanyikan ya. Siapa tadi WL-nya? Sampai lupa saya. Wicun ya.
di hadirat-Mu. Tahu ya Rianti ya? Aku puas di hadirat-Mu, aku bebas di hadirat-Mu, ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Nah itu ya. Nah ketika Anda menghabiskan waktu bersama Tuhan, Anda masuk di dalam hadirat Tuhan, itu artinya Anda menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah di saya nih yang menarik, mendapat itu, arti dari kata mendapat dalam bahasa aslinya itu menukar. Ya, menukar. Di sini ada pewahyuan yang lebih dalam lagi ya. Kata mendapat adalah menukar. Menukar apa? Menukar kekuatan. Ketika saudara menghabiskan waktu bersama Tuhan, Anda saat teduh bersama Tuhan, Anda membaca firman Tuhan, Ia memberi saya kekuatan. Ya, bukan karena saya waktu sering basket terus saya dapat kekuatan, enggak. Tapi bukan berarti basket salah, enggak. Bukan berarti padel salah, enggak. Ya, tapi kekuatan Tuhan itu Anda bisa peroleh ketika Anda menanti-nantikan Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan. Sebenarnya masalah kita ini bukan kelemahan kita. Masalah kita ini seringkali kita tidak tahu bahwa di dalam kita punya kuasa. Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Tuhan berkata kepada kita semua seperti ini. Next. Screen. Nah, tiap kali Anda menghabiskan waktu di hadapan Tuhan, menghabiskan waktu di dalam firman-Nya, itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya paling seneng kalau saya ini duduk diam merenungkan firman. Tanpa sadar, Tuhan tuh menukar kelemahan saya dengan kekuatannya. Ditukar. Saya mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan hanya kekuatan rohani, tapi kekuatan fisik juga. Ya, melebihi vitamin-vitamin yang ada di dunia ini. Ketika you spend time with God. Ya. Itu terjadi kepada diri Anda. Kemudian ayat yang sama, tampilkan lagi. Next. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Makanya Abraham berlari di usia umur 99 tahun lebih. Tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, next. Jadi mendapatkan tadi itu artinya menukar. Tuhan berkata, berikan kepadaku kekuatan manusiamu, ya, manusiawimu, dan aku akan memberikan kekuatan ilahi. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Karena kekuatan manusiawi kita punya kadaluarsa. Ya kan, kalau sudah umur 70, 80, sudah kadaluarsa. Nah, saatnya kita menukar kekuatan kita dengan kekuatan siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda kuat di usia 70, 80 itu karena anugerah Tuhan, karena kasihnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mengapa mereka berlari tidak menjadi lesu? Mengapa mereka berjalan tidak menjadi lelah? Next. Tampilkan lagi, next. Tadi setelah itu. Ya, mengapa mereka berlari tidak menjadi lesu? Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena energi yang mengisi mereka adalah kekuatan ilahi. Kekuatan yang mengalir di dalam saudara bukan lagi yang alami. Kekuatan yang mengalir di dalam hidup kita bukan lagi yang natural, tapi yang supranatural. Yang dari surgawi. Makanya Anda bisa hidup
menjalani kehidupan surgawi pas di bumi ini. Itu bukan diukur dengan hukum alam, tapi oleh kekayaan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Anda bisa mengalami kekuatan supranatural dari Tuhan. Ya, beberapa orang berkata itu kan kekuatan rohani. Enggak, itu juga kekuatan fisik yang Abraham terima. Dia bisa mempunyai anak kembali. Rahim Sarah yang tertutup bisa terbuka. Ya. Nah, di sini sangat jelas mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, Anda ingat Mazmur pasal 103 yang kita pernah bahas? Ada 5 kebaikan Tuhan dan Tuhan ngomong apa? Jangan pernah melupakan segala kebaikannya. Kita baca kembali. Ada janji Tuhan di Mazmur 103 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan segala kebaikannya. Ada berapa kebaikannya nanti ini? Masih ingat enggak ada berapa kebaikan? 5 kebaikan. Kebaikan kasih karunia. Ya, ada 5 kebaikan yang jangan kamu lupakan. Kenapa kita hanya mengkorbankan 1 atau 2 saja? Padahal ada 5 kebaikan Tuhan. Beberapa orang hanya mengkorbankan 1, 2 aja. Kebaikan Tuhan hanya menebus dosa kita. Kebaikan Tuhan hanya mengampuni dosa kita. Lihat, mereka tidak percaya dengan pembaharuan masa muda. Mereka tidak percaya kepada hidup yang awet muda. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa penyakit mereka sudah disembuhkan. Mereka tidak percaya. Nah, kita lihat lagi nomor Mazmur pasal 103 ayat 3. Dia 3 dulu, sebentar, yang 3 dulu sebelumnya. Nah, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. 1. Ya, kebaikan Tuhan nomor 1. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Pertama. Kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu, gak peduli penyakit apapun. Tuhan ngomong, pasten ini sudah terjadi. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Masalahnya Anda yakin enggak? Masalahnya Anda percaya enggak? Ya, kemudian itu kebaikan kedua. Kebaikan ketiga, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidup kita dari kematian kekal. Dia yang memakotai saudara dengan kasih setia dan rahmat. Saya sudah jelaskan kapan hari itu. Apa bedanya kasih setia dan rahmat? Apa bedanya grace and mercy? Ya, Anda bisa lihat di YouTube K3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga apa? Masa mudamu itu dibarui seperti burung Raja Wali. Kalau saudara berkata mungkin ini masa muda secara rohani, Alkitab menunjukkan seperti burung Raja Wali. Mematahkan anggapan bahwa ini bukan hal yang rohani. Seperti burung Raja Wali. Kenapa Tuhan berkata seperti burung Raja Wali? Karena Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang mau merohanikan ayat ini. Oh, itu kan kekuatan rohani. Ya, sehingga Tuhan menaruh kalimat seperti burung Raja Wali di sana. Tuhan ingin saudara dan saya terbang seperti burung Raja Wali. Bukan seperti ayam yang nyucuk-nyucuk di bawah, tapi terbang seperti burung Raja Wali. Tuhan ingin umatnya berjalan dengan iman. Orang berjalan dengan iman itu seperti terbang. Seperti burung Raja Wali. Anda ingat periode, saya judulnya periode apa itu? Periode orang Israel keluar dari Mesir. Itu kan periode sayap burung Raja Wali. Mereka tuh ditopang sama sayap Raja Wali ketika mereka keluar dari Mesir. Ya. Berjalan di dunia dengan kehidupan surgawi. Tuhan ingin melihat kita orang-orangnya, umatnya, berjalan dalam supranatural. Tapi di saat bersamaan kita tidak menyangkali yang alami. Ketika Anda melangkah masuk tahun 2026, yang alami ini ketika Anda masuk, bang! Anda masuk di tahun yang penuh supranatural, yang penuh mujizat. Anda akan berjalan di dalamnya.
tahun penuh dengan berkat sorgawi di segala aspek hidup saudara. Nah, kita lihat Abraham. Bagaimana Abraham setelah usia 100 tahun? Saya sudah ngomong minggu lalu. Abraham punya istri lagi namanya Ketura. Nah, Ketura. Tapi saya lupa, kemarin tuh saya ngomong anaknya 3 dari Ketura ya. Itu salah. Saya lupa, saya nggak kasih tahu 3 apa. 5 anaknya, kita baca. Kejadian 25 ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Ini setelah Sarah meninggal ya. Ya, setelah Sarah meninggal. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan. Ya, Medan ya dia. Iya. Medan. Midian, Isbak dan Sua. Berapa? 6. Anaknya 6. Luar biasa. Abraham anaknya 6 lagi. Dari Ketura. Mengapa tubuh Abraham kembali muda? Karena iman. Jadi sesuatu terjadi pada tubuh Abraham yang tadinya sangat lemah, katanya Alkitab. Kemudian nikah lagi. Punya anak 6. Brojol terus ini. Ya toh? Ya. Jadi bukan karena kita niru Abraham punya anak yang banyak, enggak. Ini menunjukkan bahwa Abraham berjalan dalam iman. Karena ia percaya kepada Tuhan yang berkata, aku telah menetapkan kamu menjadi bapak banyak bangsa. Dan Abraham percaya akan perkataan Tuhan. Dan imannya itu, iman saudara akan mengubah tubuh saudara. Sama seperti Abraham. Ya. Iman Anda akan mengubah bagian tubuh Anda yang sudah sangat lemah. Area apapun dalam hidup Anda yang sudah sangat lemah, entah itu tubuh alami Anda, entah itu keuangan Anda, entah itu hubungan di dalam pasangan saudara, Tuhan akan mengubah melalui iman percaya saudara. Di saat Anda berjalan dalam iman, Anda bisa menjadi seperti Kaleb terakhir ini, gak nututi ya firmannya, panjang ini. Saya kasih penutup tentang Kaleb. Yosua pasal 14 ayat 10-13. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb ngomong, aku sudah umur 85 tahun hari ini. Apa yang terjadi? Di ayat selanjutnya. Next. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Berperang. Saudaraku, Kaleb umur 85, tapi kekuatannya sama seperti ketika dia waktu diutus oleh Musa 45 tahun yang lalu. Kekuatannya itu umur 40 waktu itu. Dan dia minta untuk berperang di Hebron. Dan di Hebron sana Anda tahu, penduduknya adalah raksasa-raksasa. Benar-benar dia tuh berperang. Dan dia menang. Karena dia memiliki kekuatan Tuhan. Saya percaya itu bukan kekuatan manusiawi. Kekuatan Tuhan. Jadi awal tahun ini saya memberitahukan Anda bahwa Tuhan ingin Anda memiliki kekuatan supranatural. Kekuatan yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan ingin Anda memiliki pikiran yang lebih sehat. Pikiran yang mudah. Jangan pernah ngomong, aku sekarang lupaan, aku pikonan, aku sudah tua. Buang semua itu. Ya. Jangan pernah memperkatakan itu. Itu artinya Anda mengutuki diri Anda sendiri. Masalah kita itu selalu ada di mulut kita. Kita selalu sering berkata, aku wis tuwek rek. Aku wis cepat sekali lupaan. Ya. Pekunan, ya. Jadi kesadaran itu tanpa sadar, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang menggembanya akan makan buahnya. Jadi tiap hari perkatakan, saya undang pemusik untuk maju. Tiap hari perkatakan apa? 5 kebaikan Tuhan itu. Pertama, semua dosa-dosaku
sudah diampuni. Kemudian apa? Semua penyakitku sudah disembuhkan. Lalu Tuhan telah menebus aku dari lubang kubur, dari kematian, dari maut. Kemudian Tuhan memakotai aku dengan apa? Dengan grace and mercy. Dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dan yang terakhir, Dia memperbaharui masa mudaku. Seperti burung Raja Wali. Bukan seperti burung gereja ya. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, mari kita berdoa. Saya minta lagu tadi. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami menerima segalanya daripada-Mu ya Tuhan, yang baik, yang dari surga yang miliki. Kami memiliki tubuh yang sehat, kami memiliki pikiran yang sehat, kami memiliki damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kami memiliki sukacita surgawi, dan kami percaya Tuhan, pada hari ini kami diberkati oleh firman-Mu, dan biar firman-Mu ini memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, ataupun yang tidak hadir di tempat ini yang menikmati melalui YouTube. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau pulihkan hati yang remuk. Engkau pulihkan hati yang memiliki kepahitan. Engkau yang satu-satunya Tuhan yang bisa menjamah dan memulihkan dalam keadaan yang baik, lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami tidak akan mau melupakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Yes Lord, inilah kerinduan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, oh. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku,
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, one more time. Di hadapan Rajaku. Sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, kami mau selalu masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya kami masuk di dalam hadirat-Mu itu, kami bisa layak masuk. Karena Yesus, karena darah-Mu yang telah menyucikan ruang maha kudus, yang memisahkan dengan ruang kudus, yang membelai tirai itu menjadi dua, dari atas ke bawah. Sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu. Engkau masuk di dalam hidup kami ya Tuhan. Every day, setiap hari, setiap jam, kami mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membuat kami puas. Hadirat-Mu yang membuat kami bebas. Hadirat-Mu yang membawa kami pada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami semakin hari semakin naik. Hadirat-Mu yang membuat kami semakin hari semakin manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk WL Singer, pemusik, sound, multimedia. Engkau yang memberkati mereka semua dengan tangan berkat-Mu yang penuh dengan berkat ya Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan berkat untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Aser juga ya Tuhan. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa. Kami mau menaikkan doa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka semua dengan segala kebaikan-Mu. Dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya 1-2 kebaikan, tapi segala kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup mereka Tuhan. Saatnya kami mau meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami adalah gereja-Mu ya Tuhan. Ini ada tempat hanya gedung, hanya bangunan. Tapi gereja itu adalah kami semua ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan senyumannya. Dan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, kepada orang-orang yang engkau kasihi. Tuhan tidak memunggungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara. Tuhan memunggungi anaknya yang tunggal ketika anaknya dijadikan dosa. Untuk memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan, terimalah damai sejahtera Tuhan. Sepanjang minggu ini, engkau akan dilindungi Tuhan. Dari sakit penyakit, dari virus, super flu, dari virus apapun juga namanya. Dari bakteri, dari kecelakaan, dari bencana alam, dari kuasa kegelapan. Tuhan melindungimu. Tuhan memakotaimu dengan kasih setianya dan rahmat-Nya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan dan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, semua yang dikasihi Tuhan, semua yang diperkenankan Tuhan. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.